Mengapa saudaraku kita diingatkan oleh firman ini? Karena di hari-hari yang akan datang akan banyak penyesat-penyesat, banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, banyak tantangan yang membuat kita supaya kita tidak beribadah. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom saudara, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita jumpa kembali dalam acara Morning Miracle di hari yang indah ini. Minggu yang lalu kita bersama-sama dengan firman Tuhan, jangan khawatir. Hari ini saya mengajak saudara untuk membaca, mendengar firman Tuhan dari kitab Ibrani 10 ayat 25. Saya percaya firman Tuhan ini sudah sangat sering Bapak Ibu dengar. Sudah ada yang hafal. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan bekerja, berkarya dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus akan mewahyukan bagaimana kita sampai di tujuan, agar Tuhan mengajak kita masuk dalam tempatnya yang kekal, yaitu surgawi. Amin saudara. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 4 bulan berturut-turut, saudara terkasih, sejak lockdown dilaksanakan di Kota Medan, PSBB dilaksanakan di Jakarta dan sekitarnya, gereja ditutup untuk tidak beribadah beramai-ramai, sehingga muncul solusi ibadah online. Tapi saudara, saya yakin dan percaya tantangan ini muncul dalam kehidupan pribadi setiap orang-orang yang mau beribadah. Ada orang mau beribadah, tapi ada orang bersyukur karena lockdown ini membuat dia punya alasan. Waktu Pak Pendeta menelepon, "Halo saudara, hari ini kita beribadah." "Pak Pendeta, bukankah ada aturan bahwa lockdown dan kita dilarang beribadah?" Bermacam-macam alasan supaya tidak beribadah. Bermacam-macam skenario dibuat oleh iblis supaya anak-anak Tuhan tidak datang beribadah kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang sekalipun Kapolri sudah menarik surat keputusannya memberikan new normal, era baru, dan memberikan izin kepada gereja-gereja untuk membuka kembali pintu-pintu gereja dan beribadah dengan protokol kesehatan. Tapi saya percaya banyak orang karena sudah lama tidak beribadah, akhirnya mulai malas beribadah. Banyak orang beribadah di dalam online, sehingga dia berkata, lebih baik saya online. Saya suka hati, saya mau buka pendeta ini khotbah, saya mau buka pendeta ini khotbah, dia sesuka hati. Tetapi percayalah, kita beribadah bukan sesuka hati kita. Itulah sebabnya Ibrani mengatakan, mari kita saling memperhatikan ibadah ataupun pertemuan kita. Ada ibadah minggu, ada ibadah Jumat, ada ibadah anak-anak sekolah minggu, ada ibadah pemuda, ada ibadah remaja, ada ibadah kaum wanita, ada ibadah kaum bapak, dan ada ibadah doa puasa, dan lain-lain. Semuanya itu dibuat untuk mengajar kita, mendidik kita, membimbing kita, supaya kita siap sedia menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Pertama sekali, saya mau menyampaikan dari kitab Firman Ibrani ini. Yang pertama, pesan dari firman ini supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Berarti pertemuan bukan satu kali pertemuan, karena kata itu, kalimat itu 2 kali, pertemuan. Berarti kita semakin sering mengikuti pertemuan, maka kerohanian kita akan semakin dipulihkan, diubahkan, dikuatkan.
menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Mengapa saudaraku kita diingatkan oleh firman ini? Karena di hari-hari yang akan datang akan banyak penyesat-penyesat, banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, banyak tantangan yang membuat kita supaya kita tidak beribadah. Salah satu contoh, oleh karena main game sampai ke tengah malam, akhirnya tidur jam 2, jam 3, bangun besoknya jam 10, badan ini lemas, akhirnya terlambat bangun, malas beribadah. Oleh karena alasan-alasan yang lain membuat kita tidak lagi beribadah. Alasan COVID membuat kita tidak beribadah. Yang kedua, pesan dari firman ini supaya kita saling menasehati. Tidak salah suami menasehati istri, "Ma, ayo kita beribadah." Atau istri menasehati suami, "Pak, ayo kita beribadah." Ataupun ayah dan ibu mengajak anak-anak, menyuruh anak-anak untuk beribadah. Ataupun anak-anak mengingatkan ayah dan ibunya untuk pergi beribadah. Selama ini kita beribadah di dalam satu gedung, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin ibadah. Tetapi karena online terpaksa kita beribadah di dalam rumah, Bapak sebagai ayah, sebagai imam harus memimpin ibadah. Semakin sering kita memimpin ibadah, maka akan semakin baik. Seperti peribahasa berkata, Allah bisa karena biasa. Salah satu ilustrasi yang mau saya sampaikan, mari Bapak Ibu Saudara perhatikan, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ada orang beribadah hanya waktu Natal, itu disebut Kristen Natal. Ada orang beribadah hanya waktu mau menikah. Karena dia mau menikah, ada pembinaan dari gereja, dia datang ke gereja, dan sampai di pemberkatan pernikahan dia ikut, tapi setelah itu mulai malas beribadah. Ada orang ibadah karena Paskah. Umumnya anak-anak remaja karena ada telur Paskah, bagi-bagi telur. Nanti di gereja ada bagi-bagi telur, dia datang beribadah. Bukan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Judul dari perikop firman Tuhan ini adalah ketekunan. Ketekunan. Berarti kita harus tekun beribadah. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, kira-kira ada 52 minggu. Ditambah dengan Natal, Paskah, kelahiran Yesus Kristus, perayaan kebangkitan Yesus Kristus, mungkin ada 56 perayaan. Berapa kali kita beribadah? Ilustrasi ini mari perhatikan. Saya sudah mencoba ilustrasi ini dan membuat sebuah eksperimen, dan ternyata benar. Rumput tiki adalah rumput yang susah mati. Tetapi saya sudah pernah mencoba. Rumput tiki saya tutup dengan plastik hitam. Hari pertama saya buka, rumput tersebut masih hijau. Hari ketiga saya coba buka, masih hijau, dan saya tutup kembali. 2 minggu tertutup oleh plastik hitam tersebut. Saya buka, dia mulai menguning, dan saya tutup kembali. 3 bulan berjalan, saya buka,
saya sudah mendapati rumput tersebut hitam. Dan saya tutup kembali. 6 bulan berikutnya saya buka. Daunnya sudah habis, tinggal akar yang ada. Jadi kita harus beribadah tekun, tidak seperti rumput tadi, kadang dibuka, kadang ditutup, kadang dibuka, kadang ditutup. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, pesan saya kepada saudara, para pendengar, para pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, mari tekun beribadah, jangan bolong-bolong, jangan sampai disebut Kristen Natal, ataupun Kristen Paskah, ataupun Kristen pemberkatan pernikahan. Saya mau berdoa kepada saudara, arahkan hatimu dan taruh tanganmu di dadamu. Kita menaikkan satu pujian. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menjamahmu untuk menuntunmu tekun beribadah. Kuberikan hatiku Tuhan, kuberikan hidupku, supaya Engkau menuntunku. Haleluya. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, kami hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami, pemirsa dan pendengar di pagi hari ini. Mereka yang telah menaruhkan tangan mereka di dada mereka, mereka yang menyerahkan jiwa mereka, hati mereka ke dalam tangan kuasa dan pimpinan, supaya mereka Engkau jamah dan Engkau pimpin untuk tekun beribadah di hari-hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat ini. Bagi mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kesembuhan turun atasmu. Bagi mereka yang lemah, kiranya pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan turun atasmu dan menguatkan engkau. Hiburkan mereka yang susah, dan pertolongan Tuhan menyertai mereka senantiasa untuk melakukan segala aktivitas mereka, pekerjaan mereka sepanjang hari ini, dari pagi ini hingga sampai nanti malam. Dan biarlah kiranya Roh Kudus memberkati. Kami berdoa supaya kiranya Bapa, anak-anak muda sekarang di zaman milenial ini, Tuhan pimpin mereka agar di masa muda mereka dapat Tuhan mereka persembahkan hidup mereka untuk kemuliaan nama. Engkau berikan talenta, hikmat dan kebijaksanaan bagi anak-anak muda Kristen saat ini untuk dapat mempergunakan teknologi memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik dan mengasihi kami, ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan hidup kami. Tuntun dan pimpinlah kami sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.